Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Abu ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabihi Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyit Minal A'mal. Radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairis salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ila qawlihi ta'liqat lil ulama'i muayyadah. Komentar tambahan ya, ta'liq, komentar tambahan, respon dari para ulama sebagai penguat ya. Rawa al-Imam al-Bukhari, meriwayatkan siapa Imam al-Bukhari fil janaiz, dalam kitab janaiz, fi min sahihihi, dari kitab sahihnya Sahihul Bukhari, mu'allaqan, ini sebagai komentar terhadap hadis tersebut ya. An Buraidah ibnil Husayb, dari Buraidah ibnil Husayb, annahu awsa, bahwasanya sahabat Buraidah berwasiat, an yaj'ala fi qabrihi, atau an yuj'ala, agar supaya dijadikan, fi qabrihi, di kuburannya itu, jaridatani, dua pelepah. Ternyata ditiru oleh sahabat Nabi. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diamalkan. Buktinya, Buraidah ketika menjelang wafat berwasiat, saya kalau mati tancapkan dua pelepah kurma. Niru siapa? Kalau tidak, meniru sunnahnya baginda Nabi. Qala al-Hafidh fi Fath, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani fil Fath, dalam Fathul Bari, yuhtamal, dicondongkan, diihtimalkan, jadi condong atau diarahkan maknanya, an yakuna, ada Buraidah, siapa sahabat Buraidah itu, amara an yughraza, memerintahkan siapa Buraidah, an yughraza, agar supaya ditancapkan, ditanamkan, fi zahiril qabr, di permukaan kuburan, iktidaan, hali meneladani, padahal meneladani, bin Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi wad'ihi, dalam meletakkannya Nabi al-jaridataini, dua pelepah kurma, alal qabraini, di atas dua kuburan. Wa yuhtamal, dan dicondongkan juga, dimungkinkan, ayyakuna, ada amra ayyaj'ala dakhil al-qabr, perintah menjadikan dua jaridatain itu dakhil al-qabr, di dalam kubur. Ada dua kemungkinan di permukaan kubur ditancapkan, kemungkinan dibawa ke dalam kubur. Ini 5, karena alasan keterangan ya, fid nakhlati, tentang pohon kurma, minal barokati, terdapat barokah. Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Ditafsiri oleh para mufassirin, syajarah thayyibah adalah an-nakhlah ya. Maka tabarrukan kepada an-nakhlah, karena disebut dalam Al-Quran, dibawa dalam kuburan. Ini siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kira-kira yang cocok dibuat apa? Dinding are ya, penutupnya itu pakai yang segar, yang masih baru motong, selama masih basah aman kuburannya. Tabarrukan kepada nakhlah.
Ya. Karena di Indonesia tidak ada nakhla ini, ada tapi buat tanamannya masjid, jangan dipoker gitu ya. Ya. Ini ada dua pendapat. Ya. Boleh jadi ditaruh di atas kuburan sebagai nisannya, boleh jadi dibawa ke dalam kubur. Ya. Karena tabarrukan kepada kasyajaratin thayyibah di Al-Qur'an itu. Wal awwalu adhhar. Menurut Imam Ibnu Hajar ya, pendapat yang pertama lebih jelas. Apa? Ditaruh di atas kuburan. Wa yu'ayyiduhu, dan menguatkan kepada hadis ini iradul musannif, kemauan musannif, hadits al-qabrani, hadis dua kuburan itu fi akhir bab, pada akhir bab. Nah, karena inilah salah satu faktornya. Karena keterangan-keterangan semacam inilah Fathul Bari pernah di masa lalu dibakar oleh rezim. Ya, di suatu negeri di Arab sana. Di negeri antah berantah. Ya. Pemerintahnya waktu itu punya doktrin melarang, haram Fathul Bari, dimusnahkan. Jadi ketika dibakar, takbir Allahu Akbar. Padahal ini syarahnya Sahihul Bukhari, isinya apa? Hadis Nabi, nama Nabi di situ. Karena dianggap dhalalah, dianggap bid'ah, dianggap ini apa? Nah, sekarang enggak dicetak ulang, tapi ada tahqiqnya versi mereka. Ya, dicetak bagus, tapi nanti diberi tahqiq, diberi komentar sesuai dengan seleranya mereka. Qala, berkata Al-Hafidh fil Fahm, ya, wa ka'anna Buraidah hamal al-hadits, dan seakan-akan Buraidah itu membawa hadis, atau cenderung hadis ini dibawa kepada ala ummihi, keumumannya hadis. Apa? Ya pokoknya dua pelepah ditaruh di atas kubur, begitu dah. Walam yarahu khassan, dan tidak memandangnya khassan, khusus bidzalika rajulaini, pada dua orang yang di zaman Nabi itu. Artinya siapa? Siapapun yang akan mendapatkan keringanan siksa kuburnya, maka boleh mengamalkan hadis ini. Ini kan berarti umumnya hadis. Kalau melihat khususnya hadis, ini kan perlakuan Nabi hanya kepada kuburan itu. Berarti kan hanya pada zaman itu. Kalau orang berpikiran tekstual, oh ini hanya di zaman Nabi saja, dan dua orang itu, pada dua orang itu saja selesai. Karena hadisnya ini kan perlakuan Nabi kepada orang itu. Terus apakah kita tidak boleh meniru? Tidak boleh, karena ini adalah khusus perlakuan Nabi. Apa dalil kekhususan itu apa? Bahwa ini hanya khusus, hanya untuk di zaman Nabi saja, atau orang itu tertentu saja. Nah, buktinya Buraidah, orang yang mulia, ya. Ini kan salafus saleh. Kalau kita mau mengatakan manhaj salaf, ini salafus saleh. Mau mengikuti manhaj salaf, ini salafnya kita. Buraidah berwasiat, saya kalau mati tancapkan di kuburan saya. Nah, ini. Waqala aidan, dan berpendapat juga, atharu Buraidah yu'din bin masyratiyah. Atharnya Buraidah artinya apa? Ucapannya Buraidah ini yang berwasiat agar ketika beliau sudah meninggal dunia, kuburannya diberi dua pelepah kurma itu. Ini memberikan izin, disyariatkannya meletakkan pelepah kurma, berarti kan boleh. Buraidah saja melakukan itu, berarti kan boleh. Walladzi yadhharu min sani'il Bukhari, dan yang jelas, yang nampak dari susunan Al-Bukhari dalam hadisnya itu, wa tasarrufihi, dan pengelolaannya Al-Bukhari, tarjihul wad'i, merojihkan pembahasan bahwa ini yang rojih, ini yang paling unggul, ya. Wa 'allala irdaf al-Bukhari li athar Ibnu Umar,
dan memberi taklil menjadi satu komentar alasan illatnya. Irdaf al-Bukhari. Ini dalam mustalahul hadis ada al-ilal, diteliti illatnya hadis apa ya. Kita harus sedikit kenal dengan beberapa mustalah ini agar nyambung penjelasannya. Apa itu taklil? Oh, hadis ini illatnya begini dalam kondisi tertentu misalkan. Nah, ternyata di sini ada irdaf al-Bukhari. Jadi dinaikkan. Imam Al-Bukhari menaikkan li asar Ibnu Umar, naik statusnya ya. Atau irdaf ini mengarahkannya seperti orang menunggangi kuda dikendalikan. Nah, itu berarti Imam Bukhari mengarahkan. Kalau tadi maknanya kan multi makna, ini apakah khos, apakah dikendalikan oleh Imam Bukhari, diarahkan irdaf, diarahkan kepada satu makna seperti kuda yang dikendalikan itu. Kalau penunggang naik kuda kemudian dikendalikan, nah itu irdaf. Tapi ini dalam persoalan asar ilmu hadis. Asarnya Ibnu Umar, indama ra'a, tatkala beliau melihat fustat atau fistatan, tenda besar, kemah besar, qad duriba ala qabri Abdurrahman ibni Abi Bakar, dibangun di atas kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi putranya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Abdurrahman, berarti ini saudaranya Siti Aisyah. Nah, pada saat beliau wafat, Abdurrahman bin Abu Bakar, dibangunlah tenda untuk berteduh naum. Nah, ternyata Ibnu Umar saat melihat itu dawuh, inzihu ya gulam, cabut bangunan itu, pas tenda itu pas, fa innama yudhillu amaluhu, maka hanyalah amalnya yang akan menolonginya. Ya, tidak usah kasih tenda dengan anggapan agar kuburannya naung. Ya. Sudah tidak usah. Itu amalnya nanti akan menaungi, bukan tenda yang menaungi. Qala berkata, yujabu anhu, dijawab bi anna darbal fistat, bahwasanya membangun kemah tenda itu al-qabr, di atas kubur, lam yarid fihi, tidak datang dalam persoalan itu ma yantafi'u bihi al-mayyit, sesuatu yang mendapatkan manfaat dengan ma itu al-mayyitu mayyit. Jadi menurut penilaiannya Ibnu Umar, bahwasanya membangun tenda di atas kuburan tidak ada manfaatnya bagi mayit. Ya. Bi khilafi wat'il jaridah, berbeda dengan meletakkan pelepah kurma, lianna masy'uriyataha, karena disyariatkannya meletakkan kurma di atas pelepah kurma di atas kuburan itu, sabatat, ini tetap syariat, ini tetap. Nah, bukan fikih ya, syariat. Kenapa? Karena dicontohkan Nabi langsung, sunnahnya ada. Bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala al-Amir As-San'ani, dan berkata Al-Imam Amir As-San'ani fil Uddah, dalam kitab Uddah beliau, qad ta'assa Buraidah bidzalika wa lam yata'assi illa bina'an ala annahu amara bihi sallallahu alaihi wasallam man yad'uha. Nah, ini alasannya. Ta'assa Buraidah. Jadi merasa tenang, merasa ada sandaran hukum. At-ta'assi ini biasanya untuk memantapkan suatu keyakinan dengan berhujjah pada suatu dalil. Biasanya kata ta'assi ini untuk menenangkan. Ada orang gelisah, tidak sabar, ditenangkan. Nah, berarti apa? Buraidah merasa tenang dengan berwasiat seperti itu. Bidzalik. Wala yutimmu ta'assi illa bina'an ala, dan tidaklah sempurna ta'assi itu, merasa tenang, merasa ditenangkan, kecuali binaan, berdasarkan atas bahwasanya baginda Nabi telah memerintahkannya, amara bihi sallallahu alaihi wasallam. Man yata'u, kepada orang yang meletakkannya. Buktinya Nabi kan menyuruh siapa? Jabir. Itu. Letakkan. Bahkan versi Sayyidina Jabir, batangnya. Li'annahu wada'aha biyadihi syarifah. Nah, kalau versinya Buraidah, kenapa beliau itu berwasiat? Karena Nabi Muhammad SAW wada'ah, meletakkan Nabi kepada jaridah itu, kepada pelepah kurma, biar dengan tangan Nabi syarifah sendiri yang membelah pelepahnya, kemudian ditancapkan. Ini versi riwayatnya Ibnu Umar, kan gitu. Ada 3 versi kan, ya. Ada riwayatnya Ibnu Umar, ada riwayatnya Abu Hurairah, ada riwayatnya Jabir, ya. Dan ini masing-masing adalah 3 kisah yang berbeda. Aw annahu la khususiyat mutlaqit takhfif. Atau karena alasan, ya, tidak ada kekhususan, tidak ada keistimewaan bagi tangan Nabi yang mulia fi mutlaqit takhfif, dalam mutlaknya at-takhfif, meringankan. Bukan karena persoalan tangan Nabi yang mulia, tidak, tapi siapapun yang meletakkannya, siapapun yang meletakkan pelepah kurma atau bagian dari pohon kurma, kan keringanan di kuburnya. Khawatir nanti ada yang beranggapan, oh itu kan karena Nabi. Bukti bukan Nabi, Sayyidina Jabir disuruh membeli, ya, bukan tangan Nabi yang mulia, tapi sahabatnya. Ini menunjukkan apa? Siapapun khawatir nanti itu kan tangan Nabi, lain kalau tangan Nabi yang meletakkan, barokahnya tangan Nabi. Buktinya Nabi mencontohkan orang lain, disuruh juga melakukan hal yang sama. Ini bantahan bagi orang yang terlalu mempersempit hanya khususiyahnya Nabi. Qala al-Khafaji, berkata Imam al-Khafaji fir Raihana, dalam kitab Ar-Raihana, wa alaihi, dan atas dasar inilah amalun nas, pengamalan manusia ilal an, sampai sekarang. Jadi kalau ada orang wafat, biasanya dikasih pelepah, dikasih batang, hatta tabu, sehingga mereka menyusun lidzalika, kepada hal tersebut, auqafan, beberapa sikap, beberapa tata cara sikap, ya. Intaha, selesai. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim rahimahullah, mu'allilan, ya, memberikan komentar ta'lil, ya, satu komentar hadis, ikhtiyarahu, pilihan Nabi SAW lirrotob, kepada yang basah, minal jarid, dari pelepah. Kenapa yang basah dari pelepah? Wa tarakahul yabis, dan meninggalkan yang kering. Kenapa kok enggak pakai yang kering? Ya, minhu, dari al-jarid.
dianalisa, ditaklil ya. Ini namanya muallilan. Ta'lilul hadis, diteliti. Ya, kenapa ya Nabi ketika mencontohkan sunnah meletakkan pelepah kurma dipilih yang basah. Bahkan ada sabda, selagi masih basah, kan begitu. Apa ya? Ditaklil, dianalisa. Qala berkata, likauniha, ini jawabannya Imam Nawawi, karena keberadaannya jaridah itu ya, pada saat dia masih basah, yusabbihani, bertasbih keduanya, madama ratubaini, selagi masih basah. Walaysa lil yabis tasbihun, dan tidak ada bagi yang kering tasbih ya. Kalau sudah kering tidak bertasbih. Kering itu berarti menunjukkan apa? Sudah mati ya. Wa hadza madhhabul aktsarin, dan ini madhabnya mayoritas minal mufassirin, dari kalangan mufassirin. Fi qauli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidaklah dari segala sesuatu kecuali bertasbih dengan memujinya. Segala sesuatu, syai'in termasuk apa? Jarid, al-jaridah, pelepah ya kan, sesuatu. Maka kalau dari keumuman ayat ini bertasbih, ini bertasbih. Semua bertasbih ya. Wa im min syai'in, tapi khusus masalah jaridah ada illatnya, selagi masih basah. Qalu, mereka berkata para mufassirin, maknahu, artinya firman Allah Ta'ala itu, wa im min syai'in, dan tidaklah dari segala sesuatu, hayyin, yang hidup. Nah, berarti dibatasi sudah. Nah, sekarang makna hidup itu perlu dipahami lebih jauh. Apakah ini benda mati? Apakah benar-benar mati? Ternyata molekul, satuan molekul inti, ada pergerakan ya. Ada neutron, proton, elektron. Hidup itu bergerak. Tidak musnah. Seandainya atom itu tidak bergerak pada aturannya, hancur. Tidak akan berfungsi semesta ini. Pada masing-masing satuan massa, molekulnya, atom. Semua bergerak. Berarti ada kehidupan. Kalau kemudian hayyun itu dimaknai yang terlihat mata hidup, berarti ini tidak bertasbih. Kenapa? Karena ini benda mati. Tidak bertasbih karena benda mati. Yang hidup saja yang bertasbih kan gitu. Tapi kalau dimaknai lebih jauh secara fisika, ini lebih luas ya. Karena mufassir ini kan ulama, manusia dengan keluasan ilmu dan keterbatasannya, kan begitu. Tsumma qalu, kemudian mereka para mufassir berkata, hayat kulli syai' bihasabihi, kehidupan setiap sesuatu menurut sesuatu. Nah ini berarti kalau ini diperluas maknanya, kehidupannya pelepah kurma adalah sampai masa kering, kan begitu. Nah, kalau kehidupannya ini tembok, kehidupannya tekstil, sampai kapan? Ya tanya kepada ahli benda, ahli materi, teliti, hidup tidak ini sebenarnya? Jangan-jangan hanya pandangan kita saja mengatakan ini mati. Ini kan benda padat mati. Setelah diteliti ke dalam, ternyata ada sistem yang sedang bekerja, ada proton, neutron yang terus berputar, bergerak. Apa itu kematian? Nah ini luas ternyata. Fahayatul khashab malam yaibis, maka kehidupannya pohon adalah selagi tidak kering. Wal hajar malam yaqta, dan batu selagi tidak terpotong. Apakah benar-benar demikian? Ini kan versinya para mufassir. Batu itu apakah ketika dipotong mati? Setelah batu ini dihancurkan jadi semen, lalu diolah lagi menjadi beton, apakah dikatakan mati? Fas'alu ahlad dzikri, tanya kepada ahlinya saja. Boleh jadi tidak mati karena masih ada fungsinya. Qala, berkata Imam An-Nawawi, tsumma ikhtalafa, kemudian berselisih haula, mereka para ulama. Ini kan masih berselisih juga para ulama. Hal yusabbihu haqiqatan, apakah bertasbih secara hakikat, hakiki, am fihi dalalatun ala sani, apakah di sini menunjukkan pada sang penciptanya? Maka keberadaan makhluk hidup itu menunjukkan
pujian terhadap yang maha menciptakan. Tasbihnya, bacaan tasbihnya pelepah kurma adalah selagi dia masih basah, menunjukkan bahwa masih diberi peran tugas kehidupan, kan begitu. Atau tasbih di sini adalah menunjukkan siapa pencipta pelepah kurma itu, maka bertasbihnya adalah dalalah, tanda keberadaan penciptanya. Fayakunu musabbihan, maka ada benda tersebut musabbihan, bertasbih, munazzihan, mensucikan, bisurati halihi, dengan gambaran haliyahnya, kondisinya, keadaannya, keberadaannya itu bertasbih. Qala al-muhaqqiqun, berkata para ahli tahqiq, ala annahu yusabbihu haqiqatan, bahwasanya benda-benda itu, makhluk seperti khasyab dan hajar itu, yusabbih, bertasbih, hakikatan, secara hakikat. Waqad akhbarallahu ta'ala, dan sungguh telah memberitahukan siapa Allah Ta'ala, wa inna minal hijarati lama yahbitu min khasyatillah. Nah, sesungguhnya sebagian dari al-hijarah, bebatuan. Nah, ini ternyata ada dalilnya. Nabi ketika awal risalah, bahkan ketika masih kenabian, sering dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa yang di luar kebiasaan. Tasbihnya apa? Kerikil, bebatuan. Bukan tasbih, malah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Dilihat oleh Nabi tidak ada sosok manusia. Setelah didengar, dinding-dinding bebatuan itu yang bersuara, ya. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Assalamualaikum ya nabi. Jadi bebatuan memberikan takyid, memberikan penguat, dorongan, spirit, apa istilahnya, support, engkau nabi, ya. Dengan bahasa Assalamualaikum ayyuhan nabi, Assalamualaikum ayyuhan nabi, ya. Tapi terus masih dalam pencarian jati diri. Apa ini bukan dari jin? Apakah ini bukan dari... Sampailah kemudian saat menikah dengan Siti Khadijah, peristiwa aneh-aneh itu terus berada di sekitar Nabi, pada diri Nabi. Setelah dikonsultasikan kepada Waraqah bin Naufal, ternyata itu adalah tanda kenabian. Artinya ini pelajaran bagi umat. Nabi Muhammad saja yang sudah jelas maksum masih terus mencari jati diri kenabiannya, sampai mendapatkan takyid, penguatan dari Waraqah bin Naufal, ya. Sepulang dari gua Hira, ya, melihat malaikat Jibril, masih tanya. Akhirnya Siti Khadijah yang menguatkan. Dari mana Siti Khadijah? Siti Khadijah ini adalah murid, santri dari seorang ulama, Waraqah bin Naufal, yang ngaji beberapa kitab suci, ya. Jadi Siti Khadijah itu santri, ya. Berguru, punya guru, punya murabbi. Makanya kalau nyari istri yang santri. Siti Aisyah itu Bu Nyai, ya, ngaji kepada Rasulullah. Muridnya siapa? Para sahabat. Hadisnya ribuan. Karena itu menurut Mbah Maimun, ya, Siti Aisyah dimasakkan, tidak masak. Sekali waktu melihat, kontrol, masih ada gandumnya, dilihat. Tapi yang kemudian berkhidmah kepada beliau, santri-santrinya, dipenuhi. Nah, dari mana Mbah Maimun ini? Dari ta'lil hadis juga, diteliti oleh beliau. Setiap kali Rasulullah ke dalamnya Siti Aisyah, tanyanya gimana? Apakah ada makanan? Tidak bertanya, apakah kamu masak? Apakah ada makanan? Ada ya Rasulullah, makan Rasulullah. Apakah ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Mestinya kan saya masakkan ya Rasulullah. Kalau situ saya mau puasa saja. Ya, berarti dari sinilah difahami bahwa Siti Aisyah mendapatkan khidmah para sahabat.
Masa'aki alatin. Apakah kemudian tidak pandai masak? Ya belum tentu. Belum tentu. Ya. Tapi melihat dari sejarah bahwa Siti Aisyah dinikahi oleh Nabi sejak masih kanak-kanak, arah ke sana mungkin bisa. Bisa masak tapi kurang dalam membidangi hal memasak. Kenapa? Karena berkhidmah kepada Nabi. Seumur hidupnya berkhidmah kepada Nabi, menyerap ilmunya Nabi. Itu ngaji kah? Karakah. Ya. Itulah kalau kemudian seorang istri punya suami orang alim, ngaji kepada suaminya, ya. Ngaji kepada suaminya. Sampailah kemudian menjadi seorang wanita yang alim. Sayyidatuna Ummu Salamah begitu juga, punya bakat potensi cerdas, ngaji kepada Rasulullah. Beliau juga menjadi seorang wanita yang alim. Jadi banyak ulama dari kalangan wanita. Ini kok sampai bab masalah, padahal yang dibahas wa inna minal hijarati lama yahbitu min khasyatillah. Jadi ada dari jenis bebatuan itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Batu saja takut. Bagaimana dengan manusia? Jaya yahbitu, hancur. Jatuh meluncur karena takut pada Allah. Yahbitu al-hubud, ya, jatuh meluncur. Ada jenis batu yang jatuh meluncur karena takut pada Allah. Qala, berkata Imam An-Nawawi, wa idza kana al-aqlu la yuhilu ja'lan tamayyuz fiha wa ja'an nasu bihi wajabal masir ilahi. Andaikan ada akal itu tidak menjadi terhalang untuk menjadikan at-tamayyuz, perbedaan pada persoalan hijarah, batu itu. Waja'an nas, dan datang nas yang secara sharih, secara jelas tentang hal tersebut, ya. Wajabal masir ilahi, maka wajib melanjutkan pemahaman ini, wajib meneruskannya. Wallahu a'lam. Ya, batu saja bisa bertasbih. Maka ini menunjukkan bahwa ada benda-benda yang memang secara alamiahnya memang bertasbih. Wa qala aydan li hadzal hadits, dan berpendapat juga berdasarkan hadis ini, istahabbal ulama senang, ulama menganjurkan, senang qiraatul Quran indal qabr, menganjurkan baca Quran di samping kuburan, di dekat kuburan. Li'annahu, karena sesungguhnya baca Quran itu di dekat kuburan, idza kana yurjat takhfif bi tasbihil jarid, apabila ada diharapkan keringanan siksa kubur oleh karena sebab tasbihnya pelepah kurma, fatilawatul Quran aula, maka membaca Quran lebih utama dari sekedar tasbihnya pelepah kurma. Ini kan yang bertasbih pelepah kurma. Kalau Quran yang baca manusia, bukan hanya tasbih Al-Quran itu, lengkap semuanya. Intaha wa nahwu, dan semacamnya. Libni Daqiqil Id, ini
bagi pendapatnya Ibnu Daqiq al-Id fil Ahkam, dalam kitab Ahkam. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Daqiq al-Id dari kitab Ihkamul Ahkam wat-Tibi fi Syarhil Mishkat. Imam At-Tibi atau At-Taibi dalam kitab Al-Mishkat. Wa qala Al-Qurtubi fi Tadhkirah, dan berpendapat juga Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Yustafadu min hadzal hadis, diperoleh faidah dari hadis ini, gharasul asjar, menanam pohon, wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Fa idza khuffifa anhum, maka apabila diringankan mereka itu ahli kubur, bil asjar, oleh karena pepohonan ya, pohon saja ditanam, ditancapkan bisa meringankan siksa. Fa kaifa bi qiraatir rajulil mu'min al-Qur'an, maka bagaimana dengan bacaan seseorang yang beriman pada Al-Qur'an? Pohon saja bisa meringankan, bacaannya orang mukmin, bacaan Qur'annya orang mukmin ya lebih utama. Wa qala aidan, dan berkata pula, qad istadalla ba'du ulama'ina, sungguh telah berargumentasi, menjadikan dalil siapa sebagian ulama kita, ala qiraatil Qur'an al-qabr, atas bolehnya membaca Al-Qur'an di atas kuburan, bi haditsil